Dewi, Ibu Dewi, kami salah. anakku juga tidak tahu diri, menghina putri Anda. Maafkan kami, lepaskan kami. Ibu Dewi. Ibu Dewi, ampuni saya. Saya akan selalu jauh dari Nona Mawar. Tidak akan pernah muncul di hadapan ibu lagi. Istriku, ini salahku karena kelalaian. Sehingga membuat Mawar diganggu sampai jantungnya kambuh. Bicara omong kosong seperti ini tidak berguna. Siapa yang menyuruhku untuk bersabar? Aku akan membuat seluruh keluarganya bersabar. Ya, Obat khusus untuk Mawar sedang dikembangkan. Aku harus pergi ke negara Alpha untuk mengawasi. Urusan merawat Mawar aku serahkan padamu. Jika Mawar mengalami kecelakaan lagi, kamu tahu akibatnya. istriku, tenanglah. Jika Mawar kenapa-kenapa lagi, aku akan tanggung jawab dengan nyawaku. Pemimpin keluarga 3 tahun lalu, ibu di negara Alpha mendirikan grup Akasa dengan tangan sendiri. Saat ini semua penanggung jawab sedang menunggu ibu di ruang rapat, ingin bertemu langsung dengan ibu. Tidak mau. Ya. Pemimpin keluarga obat khusus berhasil dikembangkan. Baik. Segera beritahukan. Rapat dibatalkan. Aku harus segera pulang ke negara. Mawarku bisa selamat. Pemimpin keluarga. Lihat, apakah itu Nona Mawar? Lari. Lanjutkan lari. Aku lihat sampai sini. Kamu bisa lari kemana lagi? Kumohon, lepaskan aku. Aku ingin pulang. Pulang? Bagus, ayo. Ikut aku pulang. Tidak. Bajingan busuk, berani-beraninya kau menggigitku. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan lompat dari sini. Lompat saja kau pikir aku takut? Tidak berani? Kalau begitu ikut aku. Lepaskan aku. Aduh, sial, bahaya, bahaya. Ada orang jatuh dari lantai atas. Ada apa ini? Sepertinya. Ini dia yang lompat dari atas. Sepertinya tidak tertolong. Pulang ke negara. Padahal semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba Mawar loncat dari gedung? Ibu Guru Rina, ini Mawar dia yang maksa jadi pacarku. Aku nggak setuju, dia loncat. Kalau nggak percaya, tanya mereka berdua. Kamu bilang, Aku nggak tahu. Waktu itu dia sendiri yang loncat. Kami sudah berusaha cegah tapi gagal. Ibu Guru Rina, Mas Rio itu anak orang kaya. Pasti Mawar. Dia sombong dan matre. Dia ingin naik kelas. dan suka bohong. Semua orang lihat, jelas-jelas. Ibu Direktur Rina. Mama, Ibu Santoso, Jelas itu bajingan tingkah lakunya sendiri tidak sopan. Setelah tidak bisa mendekati anakku malu dan loncat. Apa urusannya dengan anakku? ini. Di mana keluarga Mawar Santoso? Kondisi pasien sangat buruk. Harus segera ambil keputusan. Bagaimana ini? Kalau Mawar kenapa-napa aku akan minta seluruh keluarga mereka ikut mati. Berhenti, kata Ibu Lin. Sekarang tidak boleh ada yang masuk. Kalian pergi sana. Berani tidak hormat pada pemimpin keluarga. Cari mati. Aku mau lihat Ibu Dewi di rumahmu. Siapa gerangan dia? Dia loncat dari tempat setinggi itu, pasti mati atau cacat, mending langsung cabut selangnya. Nanti berapapun biayanya, kami bayar saja, biar tidak repot. Orang tua murid Rio Santoso, ini kurang baik. Orang tua, Mawar, belum datang. Apa yang kurang baik? Anak dari kelas bawah nyawa gadis miskin berapa harganya? Nanti kalau orang tuanya datang, beri uang selesai. Sudah, cepat cabut selangnya. Berhenti. Hentikan. Mawar. Ini mawarku.
Anda orang tua Mawar Santoso, kan? Siswi Mawar Santoso mengalami kecelakaan. Kami sangat menyesalkan. Hari ini, saya datang mewakili sekolah untuk mendamaikan kalian berdua. Kamu ibu dari si gila kecil ini, berpakaian rapi, bawa orang juga, mau minta uang lebih, ya? Hentikan. Ini di sini negara hukum. Sudah tanda tangani surat perdamaian ini, berapapun, kami bayar, jangan ganggu waktu perawatan wajahku, bayar uang. Kamu memaksa putriku melompat dari gedung. Sekarang mau diselesaikan dengan uang? Anak-anak cuma bercanda, lompat saja. Lagian belum mati kan? Ya, memang dari awal Mawar, Santosomu yang genit padaku, kami kasih uang, sudah memberi muka. Anak-anak bercanda. Baik, aku juga akan buat kalian merasakan rasanya bercanda. Lemparkan mereka ke bawah. Siap. Coba siapa yang berani? Ini wilayah grup Samudra. Berani sekali kalian berani macam-macam di wilayahku? Wilayahmu? Sejak kapan grup Samudra kamu yang ngatur? Suamiku adalah direktur grup Samudra Budi Santoso. Aku istrinya yang sah nyonya rumah grup Samudra. Budi Santoso. Benar, dia suamiku. Seluruh kota angkasa tahu, kamu tidak tahu? Orang tua Rio Santoso, bicara baik-baik. Kita tanda tangani surat perdamaian dulu. Oke. Kamu cuma mau uang kan? Katakan berapa, kamu mau tanda tangani surat ini. Sebut saja angkanya, kartu ini bisa kamu pakai sepuasnya. Kali ini pergi ke luar negeri. Mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Kartu hitam ini kutinggalkan untukmu. Semua pengeluaranmu dan Mawar. Ambil dari kartu ini. Istriku, tenanglah, aku pasti menjaga keluarga kita dengan baik. Bukankah ini milik grup Samudra? Kartu hitam premium, seluruh grup Samudra. Sepertinya hanya ada satu limit tak terbatas. Yang paling berharga dan tiada duanya. Jika dia masih tidak setuju, itu akan mempermalukan grup Samudra. Aku dengar, 3 tahun lalu, keluarga Van tidak menghargai tawaran itu. Sekarang mereka lenyap. Benar, ini adalah satu-satunya dari grup Samudra, satu kartu hitam premium. Asal kamu tanda tangani surat perjanjian ini, aku beri kamu 5 juta rupiah, sebagai biaya perawatan putrimu. Jumlah ini, mungkin seumur hidupmu tidak pernah melihat sebanyak ini. Baiklah, ternyata dipelihara oleh Budi Santoso, wanita simpanan dan anak haram. Nyonya Dewi demi murid Mawar Santoso, tanda tangani saja surat ini. Kalau tidak, biaya perawatan selanjutnya. Keluarga kecil sepertimu. Mungkin tidak mampu. Orang miskin sepertimu, seumur hidup, tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini, jadi pintar tanda tangani, ambil uang, dan pergi. Aku, anggap saja 5 juta ini sudah diberikan pada anjing. Dengar? Mama, berani-beraninya kau memukulku. Karena di matamu nyawa manusia bisa diukur dengan uang panggil orang, dalam waktu 10 menit. Antarkan 10 juta rupiah ke rumah sakit. Nyawa mereka kubeli. Wanita gila mama saya adalah dari grup Samudra pemilik, berani kau menyentuhnya? Aku akan membuatmu mati. Aku kamu. Apa kau ini? Berani kau membentak di depanku? Mama, Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati penjaga. Tangkap dia. Hari ini tidak hanya kau yang mati, tetapi juga putrimu yang nakal itu, juga harus mati serang. Siapa yang berani? Wanita gila, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Kau membuat putriku melompat dari gedung. Aku ingin kalian menebus dosa. wanita busuk, pikirkan baik-baik. Ini adalah rumah sakit swasta angkasa. Jika papaku memberi perintah, seluruh rumah sakit tidak akan ada seorang pun yang berani merawat putrimu. Aku sarankan kau lebih bijak. Minta maaf sambil bersujud kepada aku dan mamaku, lalu tanda tangani surat pengampunan. Ambil uang dan pergi. Jika tidak, aku akan mencari orang untuk mencabut selang oksigen putrimu dan membuangnya ke kamar mayat. Kau menyebabkan putriku melompat. Dan sekarang berani mengancamku? Putrimu, Mawar, telah menolakku selama 3 tahun, kau pikir aku tidak punya harga diri? Bagaimanapun, jika hari ini kau tidak menandatangani ini, bahkan di rumah sakit ini, aku tetap bisa menghabisinya. Kau mencari mati. Mama, lihat dia berani memukulku. Bajingan, jangan kira aku nggak tahu putrimu itu seperti apa. Miskin banget, setiap hari kerja di luar,
Cuma biar kelihatan kaya, beli barang mahal, pamer buat siapa? Dari luar sih, kelihatan suci. Masa iya di belakang nggak benar? Makanya aku bilang, Tuan Muda Rio, nggak mau sama dia. Ternyata dia cari cowok kaya di sini. Kerja. Pemimpin keluarga, sejak ibu pergi ke luar negeri, kartu Nona Mawar, dihentikan sama Budi. Nona Mawar nggak bisa hubungi ibu, jadi terpaksa kerja. Bisumi, biar aku bantu. Mawar, hari ini tamunya lumayan banyak, kamu repot ya. Cepat antar ini ke tamu. Baik Bisumi, tenang aja, banyak tamu, aku bisa cari lebih banyak, jadi pas mama pulang aku bisa kasih mama kado ulang tahun. Ini yang Nona Mawar siapkan 3 tahun, kado ulang tahun buat ibu. Anakku. Di hatiku kamu anak paling manis dan baik. Mama 3 tahun gak rawat kamu dengan baik, mama minta maaf. Tapi si manis kecilmu ini berani bikin anakku loncat dari gedung. Kakakmu mau apa? Tuan Muda Rio, benar-benar asal bicara. Bikin gadis kecil itu loncat dari gedung. Masih aja ngomongin. Kalau aku orang tua gadis itu, aku akan berjuang mati-matian, demi keadilan buat dia. Nggak tanda tangan, biar dia dipenjara seumur hidup. Diam. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, itu berarti melawan keluarga Santoso di seluruh kota angkasa, nggak ada tempat buat kalian, sedangkan kamu. Aku akan bilang ke suamiku sekarang, setelah dia datang, kamu mati berkali-kali pun gak cukup. Baik, aku mau lihat Budi Santoso di depanku. Apa dia masih berani ngomong gitu? Halo, istriku, ada apa? Beneran Budi Santoso. Suamiku ibunya, si manis kecil nggak mau tanda tangan surat pengampunan, dia juga pukul aku, dan Rio, cepat datang bantu aku. Ya cepat datang selamatkan aku, Pak. Siapa yang punya nyali sebesar itu? Berani di kota angkasa, macam-macam sama keluarga Santoso. Budi. Dewi Lestari. Tidak, kan? Kalau dia sudah kembali kenapa tidak kirim pesan padaku? Pasti aku salah dengar. Si manis kecil, tunggu. Aku akan ke sana sekarang. Aku bilang di kota angkasa siapa yang berani ganggu istri dan anakku akan kubunuh dia. Dengarkan, suamiku segera datang. Kalau kamu sekarang bersujud dan minta maaf padaku, tampar muka sendiri sampai aku puas, aku bisa pertimbangkan, biar suamiku memberimu, dan anakmu yang berumur pendek kubur dengan utuh. Orang tua Mawar ini benar-benar bodoh. Keluarga Santoso adalah raja di kota angkasa. Mereka injak kaki kota angkasa bisa gempa. Dia berani tampar muka keluarga Santoso. Lihat kan, suamiku takut aku dibully sampai kirim pengawal ke sini. Oh ya? Masih tidak tahu diri, aku akan buat kamu dan putri manismu masuk, dengan berdiri keluar dengan terbaring, serang. Itu orangmu? Benar-benar, ada 10 juta rupiah. Uang sebanyak itu, benar-benar dari wanita itu? Aku bilang nyawa kalian, aku ambil. 10 juta rupiah ini adalah uang tebusan nyawa kalian. Kau mau apa? Aku mau apa? Aku mau kau bayar dosa untuk anakku. Kau? Rio, Wanita gila, kau serius? Kau berani menyentuhku? Tunggu, Papa datang. Pasti tidak akan baik untukmu. wanita gila, coba kau sentuh anakku. Ayahnya adalah Budi Santoso, Direktur Utama Grup Samudra. Diam kau. Budi Santoso, hanya suami menantu dari keluarga Dewi, posisi Direktur Grup Samudra. Aku yang memungkinkan dia duduk di posisi itu. Jika aku tidak mengizinkan, dia hanya pantas berlutut. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Berani bicara seperti itu tentang suamiku? Seluruh kota angkasa di bawah kendalinya. Kau berani melawan suamiku? Mimpimu. Benar. Seluruh kota angkasa milik papaku. Dan nanti akan jadi milikku juga. Saat itu, aku akan membuangmu dan putrimu yang pendek umur itu, beri makan anjing. Baiklah. Kita lihat siapa yang lebih cepat, papamu datang, atau stick golfku. Siapa di sana? Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan kami. Suamiku akan segera tiba. Jika kalian melepaskanku sekarang, masih ada waktu untuk meminta maaf. Jika tidak, aku akan membuatmu mati konyol. Jangan.
Lepaskan aku. Aku ingin lihat siapa yang berani sebegitu nekatnya, berani menyinggung keluarga Santoso di kota angkasa. Cepat tolong aku, Mama. Aku hampir dipukul sampai mati olehnya. Lepaskan anakku segera. Jika tidak, kau akan menyesal. Bapak Direktur Budi datang. Siapa yang berani menyentuh anakku? Suamiku. Cepat selamatkan Rio. Dia hampir membunuhku dan Rio. Cepat selamatkan anakmu, bunuh perempuan ini. Cepat tolong aku, Papa. Perempuan ini benar-benar ingin membunuhku. Aku pasti akan membuatnya. Bersujud meminta maaf. Si manis kecil, lepaskan anakku segera. Jika terjadi apa-apa pada anakku hari ini, aku akan membuatmu dan putrimu yang manis kecil itu membayar darah dengan darah. Oh ya, Budi Santoso. Coba lihat baik-baik. Lihatlah dengan jelas. Siapa aku? Istriku. Istriku kau. Istriku, kau pulang kok tidak bilang dulu. Aku ingin menjemputmu bersama Mawar. Jemput aku? Kau takut aku melihat dua keturunan hina yang kau pelihara ini? Istriku, dengarkan aku jelaskan. Aku tidak kenal mereka sama sekali. Aku dipaksa, mereka memberiku obat, mengancamku, hatiku hanya untukmu dan Mawar. Kau wanita gila berani memukul suamiku? Kalian diam saja, cepat serang. Patahkan kaki wanita bajingan ini. Benar, patahkan juga tangannya. Aku ingin dia tahu. Akibat menghina keluarga Santoso. Diam kalian semua. Jangan bertindak. Jangan bertindak. Budi Santoso. Bapak Direktur Budi, ya? Keluarga Dewi telah menghidupimu selama 20 tahun. Memberimu makan dan pakaian. Memberimu uang dan kekuasaan. Aku sudah memberimu muka. Istriku. Salah paham, ini semua salah paham. Aku menantu lelaki keluarga Dewi. Kaulah satu-satunya istriku. Suamiku, kau bicara apa? Bukankah katamu akulah cinta sejatimu satu-satunya? Bajingan. Kau tidak bisa mendidik anak. Aku menantu lelaki keluarga Dewi selamanya. Papa, kau salah minum obat. Ibuku sudah bersamamu bertahun-tahun. Hari ini, demi wanita bajingan. Ini kau tampar muka ibuku. Kau diam. Kalau aku dengar lagi kau bicara sampah. Awas, aku Pak Yorvan. Kakimu, aku tegaskan sekali lagi. Dia, Dewi Lestari, adalah satu-satunya istriku. Dialah pemilik di balik grup Samudra. Apa? Bagaimana mungkin dia pemilik grup Samudra Putri Sulung keluarga Dewi yang terkenal? Bukankah itu berarti aku hanya anak palsu? Seorang anak haram. Mawar si gadis miskin itu, dialah putri sejati. Putri sulung keluarga Dewi, bukankah sudah 3 tahun menghilang? Benarkah dia kembali? Sekarang mereka habis. Mereka berani mengganggu putri sulung keluarga Dewi. Ini seperti cari mati di toilet. Berlutut. Kau. Istriku, ini semua salahku. Asal kau tidak marah, aku bisa berlutut selama yang kau mau. Budi Santoso. Jika bukan karena aku kebetulan kembali, aku tidak tahu betapa tidak tahu terima kasihnya dirimu. Istriku, kau tahu selama 3 tahun betapa aku merindukanmu? Merindukanku? Budi Santoso. Kau di depan selingkuhanmu. Dan anak harammu pura-pura begini, apa kau tidak merasa mual? Istriku, kau bilang Rio, bagaimana mungkin dia anak haramku? Dia hanya keponakan jauh dari keluarga kami. Papa, siapa papamu? Gue cuma punya satu anak, yaitu Mawar. Mawar, kau berani menyebut Mawar? Papa, yang lompat dari gedung itu adalah Mawar. Apa? Yang lompat adalah Mawar. Budi Santoso. Selama 3 tahun Mawar menderita karenamu. Akan kubuat kalian bertiga membayar 100 kali lipat orang. Bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Istriku. Aku salah, mau apa? Lepaskan aku. Aku masih anak-anak. Anak-anak. Saat kau memaksa Mawar melompat dari gedung, apa kau pernah berpikir dia juga anak-anak? Aku. Bawa pergi, antar mereka pergi. Apa? Antar kami pergi? Siapa yang menyuruhku berduka? Aku akan buat seluruh keluarganya berduka. Istriku, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Mau apa?
lepaskan aku. Istriku, aku salah, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan melakukan kewajibanku sebagai suami, menjaga keluarga ini dengan baik, menjaga Mawar dengan baik, mengingat kau dan aku, bertahun-tahun sebagai suami istri, dan demi Mawar. Aku benar-benar tidak ingin mati Ibu Dewi. Ampuni aku. Ini semua karena Budi Santoso mempermainkan perasaanku, aku tidak mungkin menjadi si manis kecil. Apa yang kau omong kosongkan? Mama kau adalah ibu baptisku, aku dan Mawar kami adalah saudara sekandung beda ibu. Diam. Kalian tidak pantas menyebut nama Mawar. Mawar, Mama bilang kamu harus selalu melindunginya. Bawa pergi. Mama. Lepaskan aku. Berikan padaku. Ini semua gara-gara kamu, anak durhaka. Berani-beraninya kau memaksa putri kesayanganku melompat dari gedung. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu hari ini. Papa, apa yang kau lakukan? Siapa papamu? Demi Mawar hari ini aku pukul kau sampai mati. Rio, jangan salahkan papa. Hari ini jika aku tidak bisa memberinya keadilan, kita bertiga mungkin punya 9 nyawa, tetap tidak akan selamat. Aku. Rio, Ibu Dewi, Budi Santoso ini sepertinya benar-benar main kasar, harus dihalangi. Tidak usah. Budi Santoso, dia anak laki-laki, satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Apa kau benar-benar ingin membunuhnya? Tapi jika aku tidak bertindak, Dewi Lestari sangat berkuasa, masih ada jalan untuk kita. Sialan. Kenapa dia pulang? Minggir kau. Apakah ini Bapak Wijaya? Bapak Direktur Budi dengan bangga memberitahu, Anda terpilih oleh Grup Akasa sebagai mitra eksklusif kami. Aku adalah mitra eksklusif Grup Akasa. Grup Akasa, itu yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, tapi sudah menguasai seluruh pasar Amerika Utara, konsorsium kelas atas. Grup Akasa. Betul sekali. Sebelumnya aku dengar, di belakang grup Akasa adalah ratu dunia bawah Amerika Utara. Kalau ibu pelindung bicara, malaikat maut pun minggir. Ini Budi Santoso, Bapak Direktur Budi, benar-benar beruntung dari musibah. Mitra tunggal Grup Akasa suamiku itu berarti kita tidak perlu takut pada Dewi Lestari lagi. Ya, ibu pelindung itu adalah orang yang bahkan pemimpin negara di Gedung Putih harus memberi hormat padanya. Sekarang keluarga Santoso kita benar-benar bangkit. Bagus sekali, Rio. Mulai hari ini, ayahmu adalah dari Grup Akasa mitra tunggal yang ditunjuk keluarga Dewi yang kecil mudah dihancurkan. Dewi Lestari, Dewi Lestari. Tadi kalau sikapmu sedikit lebih baik berlutut dan bersujud padaku, aku masih bisa mengingat masa lalu dan melepaskanmu. Tapi sekarang, sudah terlambat. Budi Santoso. Kau pikir kau sudah mengalahkanku? Dengar baik-baik, dengan dukungan ibu pelindung mulai sekarang, seluruh kota angkasa aku yang berkuasa. Tidak kusangka sebelum aku pulang kerjasama yang sudah kuatur untuknya malah menjadi keberaniannya untuk mengkhianatiku. Si manis gila. Tak terduga, kan? Ayahku sekarang mitra tunggal Grup Akasa. Sekarang kami didukung ibu pelindung keluarga Dewimu. Tidak ada apa-apanya. Tadi kau tidak main-main, kan? Ayo, coba pukul lagi. Hari ini akan kubuat kau dan anak perempuanmu yang pendek umur itu mati bersama. Serang. Budi Santoso. Aku lihat kamu sudah benar-benar lupa aturan keluarga Dewi. Demi keluarga Dewi, aku, Budi Santoso, bersedia menikahi Dewi Lestari sebagai suami. Masuk ke keluarga Dewi, tidak akan mendua hati. Jika mengkhianati pernikahan, biarlah aku mati konyol. Kamu? Dulu waktu kamu berlutut di depan pintu keluargaku, kamu mengucapkan sumpah setia, aku ingat betul. Pengkhianat pernikahan akan mati konyol. Dewi Lestari, sekarang sudah beda masa. Kamu pikir aku masih seperti dulu, Budi Santoso yang penurut? Bukan aku tidak memberi kesempatan. Sekarang, berlututlah, sujud 3 kali, panggil aku Bapak Direktur Budi, aku akan memaafkanmu. Suamiku, itu terlalu murah untuknya. Lihat wajahku, dia membuatnya cacat. Bagaimanapun juga, aku harus merusak wajahnya juga. Usir dia dengan cara merangkak keluar. Kurang ajar, berani tidak hormat pada Ibu Dewi, kalian orang-orang tak berguna. Pantas membuat Ibu Dewi berlutut. 3 tahun lalu, Ibu di luar negeri, mendirikan Grup Akasa sendirian. Banyak konglomerat, ingin bertemu Ibu Dewi. Dan kalian, berani berkali-kali menghina Ibu Dewi. Pantas dihukum mati. Apa?
Kaulah yang mendirikan grup Akasa? Dewi Lestari pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Grup Akasa ini tepat didirikan 3 tahun lalu. Mungkinkah itu benar-benar dia? Papa jangan biarkan wanita gila ini menipumu, lihat saja penampilannya, mana mungkin dia ibu pelindung dari grup Akasa, kalau dia benar-benar ibu pelindung aku adalah Kaisar Gio. Benar, suamiku, lihatlah penampilannya yang sangat murahan. Mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang yang membangun konglomerat terkemuka. Setara dengan ibu pelindung pasti, dia yang berpura-pura menjadi nama ibu pelindung perkara ini. Kalau sampai ibu pelindung tahu pasti dia tidak akan dilepaskan. Dewi Lestari, kamu sungguh tidak tahu. Takut berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi presiden direktur grup Akasa menantang yang satu itu. Jangan bilang kamu adalah putri sulung. Keluarga Dewi Kaisar Langit pun tidak akan membantu. Jangan nanti menyeret seluruh grup samudera kita ikut menderita karenamu. Orang, tangkap dia untuk meminta maaf kepada ibu pelindung. Bawa dia turun untukku. Minta maaf kepada ibu pelindung. Apa? Aku adalah grup Akasa satu-satunya mitra yang ditunjuk. Apa aku tidak bisa menyuruh kalian? Kamu pikir bisa menyuruh kami? Kami hanya mendengarkan perintah Ibu Dewi. Hei kalian, berapa gaji yang diberikan Dewi Lestari kepada kalian? Sampai kalian rela mati untuknya. Dia sekarang telah menyinggung ibu pelindung. Kalian ikut dia. Pasti mati. Keras kepala. Aku sekarang akan menelepon asisten Wijaya. Aku akan membuat kalian lihat, menyinggung ibu pelindung. Akibat yang indah. Baiklah. Sekalian beritahu dia siapa aku. Halo, asisten Wijaya. Ini Budi Santoso. Ada seorang wanita gila. Dia berani mengaku sebagai orang grup Akasa, ibu pelindung. Kurang ajar. Dia pikir dia siapa? Berani mengaku sebagai Ibu Dewi. Berbohong. Merusak nama baik Ibu Dewi. Ando? Asisten Wijaya, jangan marah. Ibu pelindung berjasa padaku. Aku sekarang akan mematahkan kedua kaki wanita gila itu, biar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Bapak Wijaya, kenapa kamu tidak cepat datang ke rumah sakit? Apa aku harus menjemputmu? Ya, pemimpin keluarga. Dewi Lestari, kamu berani tidak hormat kepada asisten Wijaya? Kalau mau mati, jangan bawa kami. Wanita gila ya, wanita gila, berani suruh asisten Wijaya pergi. Suamiku dia pasti sengaja memprovokasi Bapak Wijaya, ingin Bapak Wijaya tidak suka padamu. Dewi kamu terbiasa berkuasa ya. Kira sekarang, seluruh kota angkasa adalah kekuasaanmu. Hari ini aku pasti sebelum Bapak Wijaya datang akan menghajarmu dengan baik, biar tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Budi Santoso, kamu harus ingat baik-baik sikapmu yang sekarang ini. Hubungi legal grup Akasa, cabut semua jabatan Budi Santoso dan minta pertanggungjawabannya. Itu suara pemimpin keluarga tadi. Mungkinkah pemimpin keluarga mengalami bahaya? Maaf, nomor yang Anda hubungi, para tidak berguna ini, bahkan Ibu Dewi tidak bisa dijaga, orang. Cepat ikut saya ke rumah sakit, jemput Ibu Dewi pulang siap. Cabut semua jabatan Budi Santoso dan tuntut. Masih berpikir menelepon, minta bantuan ya. Aku bilang padamu, hari ini, meskipun kamu memanggil Raja Iblis pun tidak berguna. Kedua kakimu akan aku ambil. Betul, aku juga akan merusak wajahmu, bikin kamu jalan tertunduk seumur hidup. Suamiku telepon dari grup Akasa. Halo, saya Budi Santoso. Apa? Bapak Santoso, mulai hari ini grup Akasa membatalkan semua kerjasama denganmu dan akan menuntutmu secara hukum. Apa? Membatalkan kerjasama? Hei. Membatalkan kerjasama? Bagaimana mungkin? Tadi baik-baik saja, kan? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Ya, Papa kerjasama ini, bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Ibu pelindung tidak sedang bercanda. Beritahu bagian hukum grup Akasa batalkan semua jabatan Budi Santoso dan tuntut pertanggungjawabannya. Kamu. Ya, dia pasti kamu yang menyamar sebagai ibu pelindung sehingga grup Akasa menghentikan kerjasama. Bagus, berani menggunakan cara ini untuk mencelakai suamiku, mengambil uang orang sama seperti membunuh orang tua suamiku. Hari ini, kita jangan biarkan dia pergi. Budi Santoso, tak kusangka, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak ada kemajuan sama sekali. Apa yang aku, Dewi Lestari, berikan padamu? Itulah yang kamu miliki. Yang tidak kuberikan, kamu juga tidak bisa merebutnya.
Dewi Lestari, kamu cari mati Bapak Direktur Budi. Asisten Wijaya datang. Apa? Asisten Wijaya datang. Mengapa asisten Wijaya datang? Mungkin masih ada harapan. Ya, asisten Wijaya. Pasti dia datang untuk bekerja sama lagi denganku. Oh ya, di mana asisten Wijaya sekarang? Mobilnya sudah dibawa gedung rumah sakit. Sebentar lagi naik ke atas. Bagus sekali. Asisten Wijaya datang. Kalian semua, satu persatu, tidak ada yang bisa lolos. Dewi Lestari, beraninya kau di depan asisten Wijaya ulangi, apa yang baru saja kau katakan. Aku ingin lihat mulutmu, masih keras atau tidak. Kau saja. Pergi. Cabut selang oksigen Mawar, copot untukku, aku tidak hanya ingin kau mati. Putrimu yang pendek umur itu, juga harus mati. Berhenti. Asisten Wijaya. Mama, apakah ini asisten Wijaya dari grup Akasa? Dia terlihat sangat berwibawa. Dengan Bapak Wijaya mendukung kita, aku rasa, Dewi Lestari ini, apa yang bisa dia sombongkan? Lucu. Diam. Manis, diam. Asisten Wijaya datang untuk urusan penting. Minggir. Asisten Wijaya, ini wanita gila itu. Berani menyamar sebagai ibu pelindung dari grup Akasa, merusak reputasi grup Akasa kita. Dia jelas-jelas sedang mencemarkan nama baik ibu pelindung. Dia sama sekali tidak menganggap grup Akasa ada apa-apanya. Asisten Wijaya, soal kerja sama kita. Kalian bilang dia menyamar sebagai direktur utama? Ya, mereka bilang saya menyamar. Barusan mereka mau menggorok wajah saya. Mereka mencabut tabung oksigen putri saya. Benar-benar kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Asisten Wijaya, tenang saja. Hari ini di depan Anda, kami pasti akan memberikan kepada grup Akasa penjelasan yang memuaskan. Benar. Saya harus membuat pelacur busuk ini berlutut dan minta maaf. Buat seluruh keluarganya menyesal atas perbuatannya. Dasar si manis kecil bermulut kotor. Tidak hanya membuat Nona Mawar melompat, tapi juga berani menghina yang lebih tua. Kau pantas membicarakan pemimpin keluarga? Saya bilang, Asisten Wijaya, bukankah Anda datang untuk kerja sama lagi? Kita ini orang sendiri. Ah, Kita ini orang sendiri? Siapa yang orang sendiri denganmu? Mulai hari ini, grup Akasa membatalkan semua kerjasama dengan Budi Santoso, dan akan menuntutmu atas korupsi. Semua tanggung jawab hukum. tidak mungkin. Ibu pelindung tidak akan setuju. Siapa bilang saya tidak setuju? Bawahan, Bapak Wijaya, menghadap Ibu Pelindung. Bapak Wijaya, menghadap Ibu Pelindung. Tidak. Bagaimana mungkin dia pemilik grup Akasa? Dia hanyalah wanita gila itu. Bagaimana mungkin dia, Ibu Pelindung? Hari ini sudah memakan banyak waktu. Tangkap mereka semua. Buat mereka lenyap. Ya, Aku sudah tahu siapa lagi kalau bukan kamu. Disebut Ibu Pelindung. Dewi, tidak Ibu Pelindung. Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Demi pernikahan kita, aku masih ingat dulu, saat aku menikah ke keluarga Dewi, aku tak punya apa-apa. Kamu yang tidak meremehkanku, memberiku kesempatan, kamu bilang, kita akan bersama sampai tua. Suami istri. Mulai hari ini bukan lagi. Bapak Wijaya, buatkan sebuah perjanjian, cabut semua identitas Budi Santoso di keluarga Dewi, status dan wewenang. Buat dia benar-benar keluar dari keluarga Dewi. ya, Dewi Lestari, kamu tidak bisa begini. Aku dan kamu adalah hubungan suami istri 20 tahun. Suami istri lebih dari 20 tahun. Kamu tahu tidak? 20 tahun ini. Makan, pakaian, tempat tinggal, semua yang kamu pakai, semua aku yang berikan padamu. Aku sudah merawatmu selama 20 tahun. Kupikir aku memelihara anjing saja. Sekarang anjingnya menggigit orang. Apakah aku masih harus menyimpannya? Dewi, aku salah. Aku benar-benar salah. Mawar masih kecil, dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Apa katamu? Mawar adalah putrimu. Ya, putriku, putri kandungku. Apakah kamu tahu? Mawar tinggal di permukiman kumuh selama 3 tahun. Di mana kamu saat itu? Aku. Mawar mencuci piring di pasar malam untuk mencari nafkah. Di mana kamu? Aku tidak tahu. Saat Mawar dipaksa melompat dari gedung, di mana kamu saat itu? Cukup. Aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti menjadi ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik. Terlambat.
Sejak kamu memaksa Mawar pergi mulai hari itu, kamu sudah mati bagiku. Seret dia pergi. Tenggelamkan di sungai. Apa? Tenggelamkan di sungai. Jangan, jangan. Dewi jangan. Dewi. Mawar. Mama sudah menyingkirkan semua orang yang menyakitimu, mereka semua sudah diurus. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. 3 tahun ini Mama berhutang padamu. Mama janji padamu. Saat kau bangun nanti, Mama akan memberikan seluruh grup samudra padamu. Bungkus semuanya ini. Ibu Dewi, ini ada ratusan potong. Putriku sudah 3 tahun tidak beli baju baru. 3 tahun lebih dari 1000 hari. Ratusan potong tidak banyak, kan? Apa yang kau tunggu? Cepat bungkus semuanya, untuk Nona Mawar. Baik, sudah 3 tahun. Putriku setiap hari ke sekolah jalan kaki. Lebih dari 100 mobil sport ini. Mulai sekarang, dia bisa mengendarai yang manapun dia mau. Hari ini, atas nama putriku, Mawar Santoso, Yayasan Amal Malaikat didirikan resmi berdiri. Aku berjanji akan menyumbangkan 1 miliar rupiah setiap tahun untuk mendukung daerah pegunungan miskin. Bagus, luar biasa. Mawar, selama kau bisa tumbuh dengan bahagia, semua yang Mama lakukan akan terbayar. Halo, kamu siapa? Direktur Utama Grup Samudra berjanji, Grup Samudra akan menginvestasikan 1 miliar setiap tahun untuk kegiatan amal. Ini adalah sebuah komitmen yang bersejarah. Halo, Anda. Ibu Dewi saya adalah anak yang ibu selamatkan 7 tahun lalu. Anak itu, Melati. Anak perempuan sialan ini, demi sekolah, dia berani memanjat tembok dan jatuh dari tembok. Tidak tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Menurutku, biarkan saja anak perempuan sialan ini mati di rumah sakit ini saja. Kita tidak punya uang untuk mengobati dan menyekolahkannya. Aduh, ayah anak-anak, apa yang sedang kamu pikirkan? Lagi pula, yang ada di perutku, pasti laki-laki. Keluarga Melati nantinya harus bergantung pada anak laki-laki kita, kan? Ayo. Sudah, tidak peduli lagi. Ayah, jangan tinggalkan aku. Melati janji akan patuh. Anak ini juga bernama Mawar. Saya yang mengurus anak ini. Anak yang dulu itu. Kamu Melati kecil, ya? Sudah lama sekali, ada keperluan. Ibu Dewi, saat itu, ibu seperti malaikat. Kalau ibu tidak menolong saya mungkin sudah mati. Saya sekarang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran. Bolehkah saya bekerja di rumah sakit ibu untuk membalas budi ibu? Oh, itu rupanya. Melihat kamu tumbuh saya senang. Baiklah, kamu datang sajalah. Saya akan bicara dengan Bapak Direktur. Mengatur untukmu. Terima kasih, Ibu Dewi. Selamat tinggal, Ibu Dewi. Bapak Wijaya. Tolong bicara dengan Bapak Direktur. Ada seorang junior saya yang akan magang di rumah sakit. Minta dia mengaturnya. Apakah perlu perlakuan khusus? Tidak perlu. Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan jiwa. Jika kemampuannya tidak memadai, perlakuan khusus tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikannya. Baik. Selain itu, beritahu pihak rumah sakit, tutup lantai ini, jangan biarkan siapapun naik ke sini mengganggu istirahat Mawar. Baik. Mawar. Perusahaan Mama masih ada urusan pembagian saham yang perlu diurus. Nanti saya akan kembali menjengukmu. Si manis sialan. Kalau kamu tidak bisa cari uang lagi, kembali dan menikah. Iya, Pak Karta dari desa sebelah. Dia setuju memberi mahar 200.000 rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil. Kalau mau menikah, tahu saja, pokoknya aku tidak akan pulang untuk menikah. Tunggu saja. Dengan bantuan Ibu Dewi, sebentar lagi aku akan menjadi Ibu Dewi dari Grup Samudra, anak angkatnya. Aku tidak mau pulang dan menikah. Orang yang tidak punya mata. Kamu buta. Ada apa?
Bapak Direktur Anwar tadi jelas dia secara tidak sengaja menabrakku tetapi dia malah memukulku. Apa? Ini rumah sakit swasta angkasa, bukan tempat untuk orang sepertimu untuk berbuat semaunya. Orang, tangkap dia. Kau tangkap aku, berani kau sentuh aku? Kamu. Aku beritahu kalian, namaku Melati, aku putri Ibu Dewi dari grup Samudra. Apa? Kamu bilang kamu putri Ibu Dewi? Ibu Dewi, tenang saja, aku pasti akan menjaga Nona Mawar. Melati. Nona Mawar. Anda benar-benar putri dari grup Samudra. Ternyata dia adalah putri dari grup Samudra. Kok? Maukah aku menelepon Mama lagi biar kamu pastikan? Tidak usah Nona Mawar. Ibu Dewi sudah memberikan pesan harus menjagamu dengan baik. Tidak kira Ibu Baptis ternyata benar-benar menghargaiku. Mungkin maksudnya aku jadi pewaris grup, kalau begitu aku harus kerja keras. Baiklah, masih bengong apa? Ajak aku berkeliling dong, rumah sakit Mama. Baik, Nona, saya akan antar kamu berkeliling. Silakan. Dengar-dengar hari ini rumah sakit ada seorang magang yang akan datang, kok malah putri sulung yang datang? Sini. Bau sekali Bapak Direktur Li, rumah sakit ini total berapa lantai? Nona Mawar, total 13 lantai, ruang VIP di lantai teratas, lantai 1 sampai 5 adalah poliklinik umum. Mulai hari ini, lantai teratas adalah area pribadiku, poliklinik umum. Orang-orang miskin itu, jangan biarkan mereka keluar mengotori mataku. Mulai hari ini, lantai atas adalah area pribadi saya, poli umum, orang miskin itu. Jangan biarkan mereka keluar mengotori mataku ini. Nona Mawar, pasien poli umum juga butuh lingkungan medis yang baik. Butuh. Apa peduliku dengan kebutuhan mereka? Rumah sakit yang dibuka ibuku, apakah itu dibuka untuk orang yang membutuhkan? Dibuka untukku, ini. Iya. Sini. Ini adalah unit gawat darurat rumah sakit kita. Ini adalah departemen unggulan rumah sakit. Ini adalah Profesor Surya, dokter terbaik kami. Usianya sudah tua. Bagaimana kalau terjadi malpraktik? Pecat saja, ganti yang muda. Nona Mawar, Profesor Surya adalah pilar utama rumah sakit kita. Jika dia pergi, siapa lagi yang mau datang ke rumah sakit kita? Bapak Direktur Li, mulai hari ini, sayalah pilar utama rumah sakit swasta angkasa. Adapun para tua-tua tidak berguna ini, cepat pergi dari sini. Dokter Melati, saya merasa kurang enak badan. Ini kwitansi pendaftaran saya. Rp30.000, cuma segitu? Kau ingin aku, putri dari grup Samudra, memeriksamu? Ini seperti memberi sedekah pada pengemis. Pergi bayar. Kalau tidak mampu, pulang dan tunggu mati. Kau, apa kau masih punya etika, dokter? panggil keamanan. Usir dia. Lepaskan aku, pergi. Apa kau masih punya etika, dokter? Nona, sekarang kau sudah sukses. Jangan lupakan keluarga kita ini. Juga bibi kedua, bibi ketiga, mereka sangat berharap, ingin membantu kamu. Sudah. Bukankah hanya untuk bibi kedua, bibi ketiga, mereka mencari tempat tinggal di kota. Sekarang aku adalah putri dari grup Samudra. Urusan ini aku yang tanggung. Terima kasih, keponakan yang baik. Pak Karta, anakmu Mian-Mian ini sungguh hebat. Pantas saja banyak orang ingin menjadi yang teratas. Rasanya enak sekali. Sekarang aku akan membuat keluarga orang-orang itu melihat keluarga Melati juga bisa menghasilkan orang sukses. Dokter Melati, waktunya ronda. Sudah? Ayo. Feng Jin, tunggu. Tunggu. Lantai ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Lantai ini adalah lantai VIP rumah sakit. Saat ini hanya satu pasien yang menginap, dan Ibu Dewi sudah memberi perintah. Siapapun tidak boleh mengganggu. Kenapa? Larangan memukul, dilarang memukul. Bahkan aku tidak bisa masuk untuk melihat. Lantai ini kosong. Kebetulan bibi kedua dan bibi ketigaku, mereka belum punya tempat tinggal. Lihat. Coba lihat. Kalian lihat, lampu ini. Lihat tempat ini.
Jauh lebih mewah daripada rumah kepala desa. Betul sekali, ku dengar menginap sehari di sini harus bayar 100.000 rupiah. Kalau semua tanah kita jual, juga tidak cukup untuk 1 malam. Jual tanah apa? Jual tanah? Tunggu, gadis melati itu mewarisi grup Samudra nanti, ini kan keluarga melati yang berkuasa. Ayo, ayo. Ruangan ini bagus, ya. Kamar ini menghadap selatan utara. Pasti terang. Bu, kamar ini sudah ada pasiennya. Kamar ini sudah ada pasien yang menempati. Anda tidak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk. Rumah sakit ini milik keponakan saya. Saya bisa masuk ruangan manapun yang saya mau. Apa urusanmu? Tapi pasiennya masih koma. Kamu tahu siapa saya? Saya ini. Saya adalah bibi ketiga dari Putri Grup Samudra. Percaya atau tidak, dengan satu kata saya, bisa bikin kalian diusir. Meskipun kalian punya status, tapi gadis kecil itu masih terbaring di kamar. Kamu berani membantah? Kalian kok main pukul? Memukulmu kenapa? Dasar tidak tahu diri. Cepat beri saya. Bersihkan kamar ini. Kami mau pindah ke sini. Betul-betul. Entah mian-mian si gadis itu memelihara kalian yang hanya makan tanpa kerja. Apa gunanya? Menurutku, seharusnya pecat saja kalian semua yang tidak berguna. Bu, ini sungguh tidak bisa. Kamar ini sudah ada pasien. Kalian tidak boleh masuk. Suara apa itu? Suara apa? Gua hari ini tetap ngotot mau kamar ini. Minggir lo, minggir, minggir. Enya. Kamar sebagus ini pantasan gak dikasih masuk. Kalian siapa? Ini kamar rawatku. Kamar lo? Lo panggil, dia jawab. Hari ini kamar ini gue ambil. Ayo, bawa dia keluar. Hentikan. Kalian ini kok tidak sopan sekali? Sudah kubilang, ruang pasien ini sudah ada pasiennya. Kalian tidak boleh masuk. Kamu? Tidak sopan, direktur rumah sakit. Kalian saja kalau bertemu aku harus panggil aku bibi kedua. Kamu berani menghalangiku? Meskipun kalian adalah keluarga Nona Mian-Mian, keluarga juga tidak boleh seperti ini. Dulu, status kami itu seperti bangsawan, bisa tinggal di mana saja sesuka hati. Mana mungkin seorang pelayan seperti kamu berani bicara? Benar. Lagi pula ini lantai VIP, rumah sakit angkasa. Sehari saja 100.000 rupiah. Hanya seorang gadis miskin seperti ini. Apa dia sanggup bayar biaya pengobatan? Biaya pengobatan Nona Mawar sudah ada yang melunasi dari kemarin. Dengan penampilannya yang miskin, aku yakin 80% dia mengandalkan menjual tubuhnya. Ya, Kakakmu ngawur. Aku ngawur atau tidak, kamu sendiri tahu di dalam hati. Pokoknya hari ini ruang pasien ini, kamu harus pindah, mau tidak mau. Buang dia keluar. Ayo. Kalian pergi keluar, turun sana. Lepaskan aku. Ibu Dewi perjanjian warisan saham perusahaan sudah siap, tinggal menunggu Nona sembuh. Halo, selamat siang. Apakah ini Nyonya Dewi? Nona Mawar di ruang VIP sudah sadar, Ibu cepat ke sini. Apa? Mawar sudah sadar. Baik, aku tahu. Cepat siapkan mobil, pergi ke rumah sakit. Hei, dasar gadis nakal. Jangan kira kau bisa pura-pura di sini. Kami akan melepaskanmu. Kami pasti akan tinggal di kamar ini. Obat, berikan aku obat. Obat apa? Ini obat jantung, kan? Obat, berikan obatnya padaku. Ini, untukmu. Ini wilayah keponakan perempuanku. Obat ini juga milik keluargaku. Kau, seorang gadis miskin. Belum bayar, mau gratis, ya? Keluarga ini keterlaluan. Merebut kamar orang lain saja sudah keterlaluan. Apalagi merebut obat penyelamat gadis kecil itu. Ini mau merenggut nyawa, bukan? Betul. Kenapa pihak rumah sakit belum kesini? Jika terlambat sedikit lagi, gadis kecil itu mungkin tidak akan kuat lagi. Pak Direktur, ada masalah? Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Tidak ada sopan santun? Cepat pergi selamatkan orang. Ada yang ingin merebut kamar pasien siswi itu. Kurang ajar.
Berani buat masalah di rumah sakit Samudra? Mau mati? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bapak Direktur Anwar, tadi beberapa ibu ini memaksa merebut kamar pasien dan bahkan memukul orang. Dasar kau, gadis kurang ajar, kau cari mati. Bibi kedua. Ribut-ribut, ada apa? Melati, kau harus membela paman dan bibi kedua. Bibi dan paman keduamu belum pernah tinggal di kamar sebagus ini. Gadis nakal ini malah mengusir paman dan bibi keduamu. Apa itu masuk akal? Benar, Melati, kau sekarang adalah putri grup Samudra. Putri Ibu Direktur Dewi, kedudukanmu sangat tinggi. Kau bilang, dia hanya seorang pelayan, berhak apa mengusir kita? Ini kan mempermalukanmu. Betul-betul. Omong kosong, tadi jelas kau yang merebut kamar orang dan mengganggu gadis kecil itu. Kalian jelas melakukan kejahatan. Aku bisa bersaksi, mereka harus ditangkap semua, biar mereka dipenjara seumur hidup. Diam kau, aku akan merobek mulut kalian dengan... Aku akan merobek mulut kalian. Bibi kedua. Dengar semuanya. Aku, Melati, adalah Putri Dewi Lestari dari grup Samudra. Mulai hari ini, lantai ini keluarganyaku yang berkuasa. Kamu, anak dari Dewi Lestari dari grup Samudra. Ini bibi kedua, ini paman kedua, ini bibi ketiga, ini paman ketiga. Mereka boleh tinggal di mana saja. Siapa yang berani meremehkan mereka? Cari mati. Mulai sekarang, kalau lihat kami, tundukkan kepala. Kalau tidak, aku akan bunuh kalian. Ya. Siapa yang tidak patuh, usir saja. Kau bohong, kau tidak mungkin adalah putri dari grup Samudra. CEO grup Samudra adalah ibuku. Akulah putri asli grup Samudra. Jadi, siapa sebenarnya putri asli grup Samudra? Tapi perempuan ini kelihatannya tidak seperti putri grup Samudra. Direktur mana yang punya begitu banyak kerabat miskin yang seenaknya? Menurutku mereka seperti sekelompok bandit dari kampung pedalaman. Kalian berdua, diam. Kau, gadis nakal, masalah kau rebut kamarku. Kami belum mengejar kau. Kau berani pura-pura menjadi identitas, melatih orang, kemari, pukul mulutnya sampai hancur. Melati, mulai sekarang kami dukung kau. Jangan khawatir, siapa yang berani bicara buruk tentang kau, bilang satu saja kesalahan kau. Aku sobek mulutnya. Bapak Direktur, tidak baik. Ibu Dewi dari grup Samudra datang. Mama. Pak Direktur, ada masalah. Ibu Dewi dari grup Samudra datang. Apa? Maksudmu Mama datang? Mama. Benar, dia sedang naik ke atas. Baik, kau pergi dulu, baik. Sekarang Ibu Dewi datang. Tunggu, siapa putri sejati akan terlihat jelas. Ayo bawa si manis kecil yang berani menyamar sebagai aku keluar untuk menjemput Mama. Ayo cepat jalan. Melati ini pasti dari Ibu Dewi, grup Samudra yang khusus dikirim untukmu, kan? Lihat bungkusnya, di bajunya pasti ada berliannya. Ini dari Mama hadiah yang disiapkan untukku. Kami datang untuk Nona Melati, mengantarkan hadiah. Kamu yang antar hadiah? Sampai tidak kenal orang? Ini adalah putri grup Samudra, putri Ibu Dewi. Ternyata Nona Mawar. Saya diperintahkan oleh Ibu Dewi dari grup Samudra untuk putri tercinta Nona Mawar mengirimkan 1000 gaun mewah custom, 100 mobil sport edisi terbatas global, 100 mobil sport, dan juga grup Samudra 1 perjanjian saham. Silakan tanda tangan. Tanda tangani. Mulai sekarang aku akan menjadi pemegang saham grup Samudra. Setelah tanda tangan dan dapat saham, mulai sekarang kita harus panggil Ibu Direktur Melati. Cepat tanda tangan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Akulah dari grup Samudra, putri direktur. Dia itu palsu. Ada apa? Siapa sebenarnya Nona Mawar di antara kalian? Benar-benar orang gila. Berani sekali bicara omong kosong di sini. Lihat dirimu sendiri. Masih ingin dekat dengan grup Samudra? Lihat diri sendiri dulu, jangan terlalu bermimpi. Sudah, berikan barang itu padaku. Apa kau benar-benar percaya perkataan orang gila? Asisten Dewi, jangan sampai kau tertipu olehnya. Gadis sialan itu, bukan. Otaknya rusak karena jatuh dari gedung. Saat saya datang, saya sudah bertanya. Gadis sialan ini lompat karena gila, makanya masuk rumah sakit. Asisten Dewi, jangan-jangan kau masih berpikir orang gila ini adalah putri keluarga Dewi? Ternyata orang gila. Benar juga. Putri sulung keluarga Dewi. Mana mungkin dia orang gila?
Seseorang, berikan barang itu kepada Nona Mawar. Nona Mawar, kami pergi dulu. Tunggu. Kau bilang kau putri grup Samudra? Apakah kau punya kartu hitam keluarga Dewi? Kartu hitam ini, hanya aku dan ibuku yang memilikinya. Kartu hitam keluarga Dewi. Kamu bilang kamu putri dari keluarga Dewi terus? Kamu punya kartu hitam keluarga Dewi? Kartu hitam. Kartu hitam itu, hanya aku dan mama yang punya. Kalau kamu tidak punya kartu hitam, apa dasarmu bilang kamu putri dari grup Samudra? Kartu hitam apa? Ibu baptis belum memberikannya padaku, tidak boleh. Mereka tidak boleh tahu. Aku tidak punya kartu hitam. Kamu tidak punya, aku punya. Masih omong kosong di sini. Kartu hitam sangat berharga. Pasti aku simpan di rumah. Baiklah, asisten Sen. Kalian bisa pergi sekarang, orang gila itu. Nanti aku suruh orang untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Aduh, kenapa aku bisa percaya pada orang gila? Ternyata putri sulung keluarga Dewi. Si manis kecil, tadi kamu bukannya? Masih pamer di depan mian-mian kita. Lihat saja. Ini semua dari grup Samudra hadiah yang disiapkan untuk mian-mian kami. Sepertinya mian-mian kita nanti pasti jadi pewaris grup Samudra. Mian-mian, sekarang harus dipanggil Nona Mian-mian. Nanti setelah mewarisi grup Samudra, jangan lupa bibi kedua kami. Baiklah, bibi kedua, bibi ketiga. Ibu baptis sangat menghargaiku. Tunggu aku jadi direktur grup Samudra. Nanti bibi kedua, bibi ketiga. Kalian semua kerja di perusahaanku. Aku kasih kalian jadi manajer umum. Setelah aku jadi presiden direktur grup Samudra nanti bibi kedua, bibi ketiga kalian semua bekerja di perusahaanku. Aku kasih kalian jabatan direktur utama. Direktur utama aku yang biasa menanam padi bisa jadi direktur utama juga. Dengan kemampuanmu ingin mewarisi grup Samudra? Mimpi di siang bolong. Kamu tahu siapa mamaku? Jangan bicara sembarangan di sini. Mamaku adalah direktur utama grup Samudra. Selama dia ada tidak mungkin kalian ini orang-orang tak berguna menguasai grup Samudra. Mian, bocah, nakal, ini, bicaranya seperti benar saja. Mamanya jangan-jangan orang dalam grup Samudra. Katakan siapa sebenarnya mamamu? Kamu kan ingin tahu siapa sebenarnya mamaku? Boleh. Berikan HP-mu. Halo, Mama. Halo? Hadiah untuk Ibu Dewi sudah sesuai dengan perintah Anda. Semuanya dikirim ke rumah sakit dan sudah diterima oleh Nona Mawar. Baik. Senang Nona Mawar menyukainya. Percepat menuju rumah sakit. Pelanggan yang Anda panggil sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tidak tersambung sudah. Kupikir kau siapa? Orang besar. Ternyata hanya di sini, pura-pura gila, buang-buang waktu. Orang ini ternyata benar-benar gila. Cepat bawa dia, masukkan ke rumah sakit jiwa. Gadis ini, aku ingat. Dia sepertinya murid SMA Kota Angkasa, sepertinya karena hidup tidak bermoral. Melompat bunuh diri, tidak menyangka dia di rumah sakit swasta angkasa berobat. Penjaga. Lemparkan dia keluar. Lepaskan aku. Lepas. Ini kartu hitam keluarga Dewi, dia punya kartu hitam. Dia adalah putri sulung, keluarga Dewi yang asli. Ini kartu hitam keluarga Dewi. Dia punya kartu hitam. Dialah putri sulung keluarga Dewi yang sesungguhnya. Kembalikan padaku, ini kartuku. Mawar. Mama sudah mengurus orang-orang yang menyakitimu, semuanya sudah dibereskan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Selama 3 tahun ini, Mama berhutang padamu. Mama janji padamu, saat kamu bangun nanti, Mama akan memberikan seluruh grup Samudra untukmu. Kembalikan padaku, ini kartu hitam yang diberikan mamaku padaku. Ini kartu hitam. Kembalikan kartu hitamku. Kartumu? Ini kartu hitam premium mamaku. Tidak kusangka kau orang gila, begitu tidak tahu malu. Katakan, bagaimana kau mencuri kartu ini? Ini pemberian mamaku, kembalikan padaku. Tidak mau bilang, ya? Hari ini aku harus benar-benar menghajarmu. Buka bajunya, unggah ke internet. Biarkan semua orang melihat wajah orang gila ini.
Jangan. Berhenti semuanya. Nona Mawar. Copot bajunya, posting ke internet, supaya semua orang melihat wajah orang gila ini. Jangan. Berhenti semuanya. Nona Mawar. Bapak Direktur Rumah Sakit, bagaimana kondisi Nona Mawar? Kenapa belum sadar juga? Ibu Dewi, operasi Nona Mawar cukup berhasil. Hanya saja kepalanya terluka cukup parah. Mungkin butuh beberapa waktu untuk sadar. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kalian cari mati. Nona Mawar, dengan aku di sini, tidak apa-apa. Berani kau pukul aku? Kau tahu siapa aku? Kami adalah kerabat Mian Mian. Memukul kami berarti mempermalukan Mian Mian. Sama saja menampar muka grup Samudra. Memukul kami berarti memukul muka Melati. Berarti memukul muka grup Samudra. Berani juga kau memukul? Hari ini jika kau tidak berlutut dan bersujud kepada kami, kau dan orang gila ini harus mati. Kau cari mati. Baiklah, kau mau memberontak? Percaya atau tidak, dengan satu kata aku bisa membuatmu diusir dari rumah sakit ini. Siapa kau sebenarnya? Jabatanku diberikan langsung oleh Ibu Dewi dari grup Samudra. Kau tidak bisa mengambilnya. Bapak Direktur, Bapak tidak bisa berkata seperti itu. Ini adalah putri dari grup Samudra. Kurang ajar, tidak tahu diri. Mulai hari ini, rumah sakit swasta terkemuka kota laut, kau dipecat. Bukan. Kau berani memecatku? Aku bilang ya, aku adalah orangnya Nona Mawar. Nona Mawar, lihat dia, ini jelas menampar muka Nona. 2. Benar-benar bodoh, bahkan tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Dia pantas menjadi putri grup Samudra. Benar-benar lelucon. Kau bilang siapa yang palsu? Kamu. Baiklah, aku sudah mengerti sekarang. Si manis kecil ini. Jangan-jangan dia selingkuhanmu? Wah, Bapak Direktur Rumah Sakit. Tak kusangka kau ternyata orang yang kehidupan pribadinya kacau. Dasar bodoh. Seseorang, bawa dia keluar. Berani kau? Aku ini putri dari grup Samudra, kau menyinggung perasaanku. Kubuat seluruh keluargamu menyesal lahir ke dunia ini. Bawa, pergi. Lepaskan pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Nona Mawar. Maafkan, Nona Mawar diperlakukan tidak adil. Ibu Dewi sedang dalam perjalanan ke sini. Orang-orang yang pernah menyakiti Anda, keluarga Rio Santoso, sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Nona Mawar, Nona Mawar. Cepat. Sialan itu, aku bakal suruh mama bunuh dia. Mian, orang tua bangka itu sama sekali tidak menganggapmu ada. Kau ini putri dari grup Samudra. Itu namanya durhaka. Kupikir, kita sebaiknya bicara baik-baik dengan Ibu Dewi. Kita harus buat orang tua bangka itu berlutut dan bersujud meminta maaf kepada kita. Benar. Aku akan hubungi mama sekarang. Mama. Ini Ibu Dewi dari grup Samudra. Putri sulung dari keluarga Dewi. Auranya terlalu kuat. Pantas saja rumah sakit swasta angkasa ini sekarang tidak ada aturan. Yang tidak punya uang tidak bisa berobat. Ternyata putri sulung sudah kembali. Apa ini? Rumah sakit swasta angkasa ini. Dari mana datangnya aturan sembarangan? Hapuskan saja. Baik. Sepertinya 3 tahun saya pergi. Keluarga Dewi memang bertambah banyak hama. Shu Hongwei ini. Begini cara dia mengelola rumah sakit? Sudahlah. Temui Mawar dulu. Orang-orang ini nanti diurus. Mama. Beritahu yang lain. Tidak boleh ada yang masuk lift. Baik. Ibu Baptis. Besan, kalian minggir. Kita keluarga sendiri. Semua pergi ke samping. Tahu kami siapa? Keponakan saya adalah putri grup Samudra. Ibu Baptis, buka pintu. Suara apa itu?
Mama, Mawar, Mama. jangan takut Mama sudah kembali. Sudah kembali. Mama bersumpah. Mama tidak akan meninggalkanmu lagi. Luka ini kenapa? Saya, Bapak Direktur Rumah Sakit, saya sudah berpesan padamu, selama saya tidak ada jaga Mawar dengan baik, luka ini kenapa? Ibu Dewi, luka ini dilakukan oleh anak angkatmu, Melati. Sejak dia datang ke rumah sakit, dia membuat rumah sakit menjadi kacau balau. Melati. Sejak kapan dia menjadi anak angkatku? Melati, kapan dia menjadi anak angkatku? Ibu Dewi, tidak tahu? Selama ini, dia memanfaatkan hubungan dengan ibu di rumah sakit benar-benar berbuat seenaknya. Sedikit ke kiri. Pecat semua pegawai tua yang tidak berguna ini untukku. Lihat saja. Ternyata niat baikku. Memberinya kesempatan untuk berpura-pura menjadi putriku. sepertinya Mama benar-benar tidak tahu soal ini. Mawar. Mama hanya punya satu anak perempuan, kamu. Kamu satu-satunya pewaris keluarga Dewi di masa depan. Bapak Wijaya. Bawa dia ke sini. Baik. Tunggu sebentar, Mama. Orang seperti dia memang jahat dari lubuk hatinya. Kali ini, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Baik. Selamat malam, para pemirsa. Selamat datang di Kota Angkasa News. Berita utama malam ini adalah tentang Grup Samudra, Rapat Pewaris. Diketahui bahwa rapat akan diadakan 3 hari lagi untuk menentukan pewaris masa depan. Mawar Grup Samudra mengumumkan bahwa rapat akan diadakan 3 hari lagi. Apakah mungkin mereka akan menjadikanmu sebagai direktur utama? Tentu saja, selain Mawar, kita siapa lagi yang bisa menjadi pewaris? Lihat perhiasan ini. Lihat aksesoris ini. Aku akan menjadi Presiden masa depan Grup Samudra. Lama tidak bertemu, ternyata ini. Putri dari keluarga Dewi, hari ini sangat cantik. Cantiknya seperti bidadari. Kudengar Ibu Dewi pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Demi dia, tidak disangka setelah kembali, langsung menjadikannya pewaris. Benar-benar lahir dengan sendok emas. Sejak lahir, Mulai hari ini, akulah yang menjadi penguasa seluruh kota angkasa. Tidak ada yang bisa melampauiku. Nona Mawar datang. Kenapa dia? Imut, apa yang kau lakukan di sini? Kok kau yang tidak diundang bisa datang, aku yang punya acara tidak bisa? Kau pantas? Aku yang dipilih keluarga Dewi sebagai pewaris masa depan kartu hitam ini di tanganku. Apa kau pantas dibandingkan denganku? Orang, usir dia keluar. Pergi. Wanita, gila kau. Kukira kau siapa? Ternyata kau cuma dekat dengan pria tua. Memalukan. Kau pantas dibandingkan dengan mian-mian kami. Sadar diri, berlutut dan bersujud 3 kali. Pergi sendiri. Kalau tidak nanti tidak akan semudah ini. Bagaimana rapat pewaris Ibu Dewi? Bisa ada orang seperti ini masuk? Mendekati pria tua untuk datang ke pesta. Tidak kira gadis kecil ini. Ternyata indah di luar tapi busuk di dalam. Siapa yang lucu, siapa yang tahu? Hari ini acara ini disiapkan ibuku, yaitu rapat pewaris kalian. Tidak pantas menyuruhku pergi. Mama kamu, konyol. Hari ini adalah rapat pewaris yang didirikan oleh Ibu Dewi dari Grup Samudra untuk memilih pewaris masa depan. Kau orang gila ingin jadi pewaris? Benar. Akulah pewarisnya. Sepertinya pelajaran di rumah sakit kemarin belum cukup. Berani menantangku lagi? Orang. Usir 2 orang ini keluar semua. Siapa berani? Siapa berani? Kenapa kamu masih punya kartu ini? Kartu ini bukankah sudah kurebut? Benar-benar kartu hitam premium. Jangan-jangan dia adalah pewaris sejati keluarga Dewi? Kenapa? Kamu tidak tahu? Sebagai Ibu Dewi, bahkan jika kartu hitam ini hilang, masih banyak orang yang berebut datang memberi yang baru. Ama. Lupa, kartu yang di tanganmu itu masih kau rebut dariku. Tapi sekarang, sudah tidak berlaku. Bagaimana dengan Mawar? Jangan-jangan dia benar-benar anak Dewi Lestari. Kalau begitu, kita sebelumnya mengusirnya dari ruang pasien, bukankah kita akan celaka? Tidak.
Tidak mungkin kau bohong. Kartu milikmu lah yang palsu. Orang ini adalah asisten Ibu Dewi Lestari, Bapak Wijaya. Perkataannya seharusnya tidak bohong, kan? Baiklah. Asisten Wijaya, aku bilang, kau sebagai anggota keluarga Dewi, bagaimana bisa membela orang gila seperti ini? Ternyata kalian memang ada hubungan. Baiklah. Asisten Wang, kau bilang sebagai anggota keluargaku, keluarga Dewi, kenapa kau membela orang gila seperti itu? Ternyata kalian benar-benar punya hubungan gelap. Kartu hitam ini pasti kau curi dari mamaku kan? Benar-benar sulit menjaga pencuri dalam rumah. Si manis kecil, tidak kusangka, demi menghadiri pesta ini, kau melakukan segala kejahatan. Omong kosong. Asisten Wang, hari ini mamaku yang menyiapkan pesta untukku, nanti, tuan barumu adalah aku. Kau harus pikir baik-baik, apakah tetap membela orang gila ini, atau berlutut dan minta maaf kepadaku. Kau? Hanya kau, belum pantas masuk ke pintu keluargaku, keluarga Dewi. Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk semua perbuatanmu selama ini dengan harga yang pantas. Orang, kesini. Bukti penipuan dan penggelapan. Yang merugikan pasien keluarkan. Apa? Selama ini Anda mengandalkan identitas yang disubsidi oleh ibuku untuk menipu orang di mana-mana. Sekarang, kau malah datang ke grup Samudraku untuk berbuat curang? Kau pikir putri keluarga Dewi sudah mati? Hai kau pelacur busuk. Aku jadi paham, kau ini ingin di depan Ibu Baptis memfitnahku, ingin Ibu Baptis menjadikanmu pewaris, aku peringatkan kau, jangan harap. Hanya bermodalkan beberapa lembar kertas sampah ini, kau ingin aku menyerah, menurutku kaulah yang berangan-angan. Betul, mian-mian kami posisinya di hati Ibu Dewi tidak seperti yang kalian bayangkan. Ribuan pakaian haute couture, 100 mobil sport mewah, kalian belum pernah lihat, kan? Sudahlah, bibi kedua. Tidak perlu bicara lagi dengannya. Kemarin di rumah sakit aku sudah membiarkannya lolos. Hari ini, aku harus mengulitinya hidup-hidup. Buat dia merangkak keluar. Hei, orang-orang, patahkan kakinya. Nona? Tidak apa-apa. Badut tetaplah badut. Hari ini aku akan membuatnya tahu, apa itu pantas mendapatkan penderitaan, apa itu dipenjara seumur hidup. Si manis kecil, kau berani mengutukku, patahkan kakinya. Serang. Si manis kecil, kau? Siapa si manis kecil? Si manis kecil berani memukulku, nanti kalau mamaku datang, kalian semua akan mati. Baiklah, kalau begitu, aku tunggu di sini, lihat saja siapa yang mati. Ayo kita pergi. Berani menghalangi aku, cari mati ya. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Waktu itu di rumah sakit kalian memaksaku pergi. Tentu aku ingin kalian tahu, apa artinya konsekuensi. Tangkap mereka. Berlutut. Waktu itu di rumah sakit kau mengandalkan banyak orang. Menyiksaku dengan berbagai cara. Sekarang giliranmu. Si manis kecil. Kau berani menyentuhku? Mamaku tidak akan melepaskanmu. Kau seenaknya mengandalkan kekuasaan ya? Si manis kecil, nanti akan kubuat kau berlutut, tak bisa minta hidup, tak bisa minta mati. Wajahmu benar-benar tebal, tanganku sakit karena memukulmu, orang-orang. Layani dia dengan baik. Siap. Putri sulung keluarga Dewi datang. Mama. Putri sulung keluarga Dewi telah tiba. Mama. Ibu Baptis, kalau kamu datang lebih lambat lagi, aku akan diganggu oleh si manis kecil ini sampai habis. Sekarang Ibu Dewi sudah datang, kalian semua pasti celaka. Ibu Dewi, kamu tadi tidak lihat, itu orang gila di pesta memukul orang. Lihat, wajah Melati dipukul sampai rusak. Betul-betul, wanita gila ini tidak tahu di mana mengambil kartu hitammu, berani meniru namamu di rapat pewaris menipu. Kamu pasti tidak boleh memaafkannya. Penipu. Aku, Dewi Lestari, seumur hidupku yang paling kubenci adalah para penipu. Si manis kecil, dengar tidak? Berani menggangguku, hari ini adalah hari matimu. Hei, orang, para penipu ini, semuanya tangkap dan bawa pergi. Kalian apa-apaan? Mama.
Kalian salah tangkap orang. Diam. Siapa mamamu? Aku, Dewi Lestari. Dari awal sampai akhir hanya punya satu anak perempuan, yaitu Mawar Santoso. Diam. Siapa ibumu? Saya Dewi Lestari. Dari awal hingga akhir hanya punya satu anak perempuan, yaitu Mawar Santoso. Si manis kecil ini adalah putrimu? Tidak, tidak mungkin. Ibu Dewi, akulah putrimu. Jaga mulutmu, Melati. Aku tidak pernah mengakui dirimu. Sebaliknya, kamu berbekal bantuanku padamu. Kamu menipu orang di mana-mana. Bahkan pergi ke rumah sakit dan seenaknya. Bahkan mengganggu putriku, kupikir. Aku sudah terlalu baik padamu. Ibu Baptis, aku sungguh tidak sengaja. Kau melihatku tumbuh sejak kecil. Adalah penyelamatku. Aku juga lengah sesaat. Aku tidak tahu dia putrimu. Lengah sesaat? Karena kau memanjakan kerabatmu ini, hampir membunuhku. Itu disebut lengah sesaat? Adik Mawar. Semua salah mereka, bukan urusanku. Asal kau mau menghukum mereka. Bagaimana aku bersedia? Melati, kamu binatang. Ibu Dewi, bukan urusan kami. Dia yang memanjakan kami, yang membuat onar di rumah sakit. Juga dia yang memaksa kami untuk mengganggu putri Anda. Benar, dia juga merampas kartu hitam Nona Mawar. Juga 1000 barang mewah custom itu. 100 mobil ini semua salahnya kalian. Kalian mencari mati. Cukup. Kesalahannya tidak bisa lari. Kesalahan kalian juga tidak akan diampuni. Ibu Dewi, Melati benar-benar menyesal. Bisakah kamu memaafkan Melati? Melati, kamu dulu memang adalah anak yang paling saya andalkan. Saya dulu juga berpikir akan membiarkanmu masuk perusahaan untuk membantu Mawar. Tetapi kamu tidak seharusnya menyentuh anakku. Ibu Dewi, mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji akan membantu Nona Mawar dengan baik. Benar-benar tidak akan macam-macam lagi. Ibu Dewi Melati ini, selama di sekolah memiliki banyak catatan pelanggaran. Sejak menerima bantuan Anda, dia memanfaatkan nama Anda bertindak seenaknya dan juga mengintimidasi teman-teman. Selama di rumah sakit, bahkan tidak memiliki etika. Kedokteran berkali-kali mengusir pasien keluar rumah sakit. Ibu Dewi, dengarkan penjelasan saya. Mereka semua orang miskin. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berobat di rumah sakit kita. Saya mengusir mereka. Itu demi nama baik rumah sakit kita. Aku akan mengusir mereka. Itu demi reputasi rumah sakit kita. Orang miskin. Apa kau lupa? Penampilanmu dulu yang menunggu mati. Ayo, pergi. Sudahlah, tidak peduli, ayah. Jangan tinggalkan aku. Mian berjanji akan patuh. Anak ini saya urus. Kau juga pernah melalui masa-masa sulit. Apakah orang miskin pantas mati? Mawar, kuharap kau tahu ini. Mama, tenanglah. Mama percaya padamu. Hari ini, pewaris keluarga Dewi kita adalah putriku, Mawar Santoso. Kalian semua mengatasnamakan grup Samudra berbuat jahat di mana-mana. Saya akan menyewa pengacara. Masukkan kalian semua ke penjara, terima hukuman yang setimpal. Saya akan membuat semua orang tahu kebaikan hati saya. Dewi Lestari tidak bisa dikhianati oleh siapapun. Dasar pembawa sial, seharusnya biarkan kau mati saat itu. Bajingan keluarga Melati, bagaimana bisa melahirkan bencana sepertimu? Sekarang kita semua hancur. Mawar, mulai sekarang, kau adalah pewaris keluarga Dewi. Jangan membuatku kecewa. Terima kasih, Mama. Penyakitku. Mawar. Penyakit jantung Mawar kambuh. Tolong, cepat bawa ke rumah sakit. Permisi, Ibu Dewi. Grup Samudra telah mengembangkan obat khusus untuk penyakit jantung. Apakah itu benar? Benar.
Setahun yang lalu, Grup Samudra sudah berhasil mengembangkan obat khusus untuk penyakit jantung, dan demi perkembangan medis di negara timur, Grup Samudra memutuskan untuk menyumbangkan obat khusus ini secara gratis kepada setiap orang yang menderita penyakit biasa memberikan kebaikan dari Grup Samudra.